Hai Hai semuanya, semuanya, kita berdua habis nonton film Dune Part 2 dan dan ini ini opini opini kami. kami. Film Dune ini masih disutradarai oleh sutradara yang sama Dennis Neufeld, Hmm. iya Neufeld. masih dan sangat, maksudnya dari perbedaan dari Dune Part 1 sampai Part 2 itu sangat signifikan, melonjak, sangat baik menurut aku Secara kualitas ya. secara kualitas. Bener banget karena yang aku rasakan selama nonton film ini kayak nggak ada rasa ngantuknya sama sekali. Beda banget sama Dune Part 1. Iya betul. Iya kan? Terus juga aku ngerasain ini mungkin bisa menjadi standar baru film science fiction gitu. Oke. Film yang jadi legenda pastinya nanti. Cukup sampai di situ. Film ini diperankan sama pemeran utama Timothée Chalamet yang memerankan karakter Paul Atreides. Terus juga ada Zendaya yang memerankan karakter apa namanya? Shani. Terus juga ada Lady Jessica yang diperankan oleh Rebecca Ferguson. Terus juga banyak bintang terkenal yang di sini. Ada tapi Austin ada, Butler. itu juga baru masuk juga ya di Dune Part 2. Iya, baru di bagian film ini Dia hadir. Gitu. Sinopsis singkatnya dari film ini, Wak. Iya, sinopsisnya film ini bercerita tentang lanjutan dari Dune Part pertama. Jadi kalau di Dune pertama tuh di endingnya si Paul Atreides habis duel sama Jamis. Nah di part kedua ini kita nggak ada ngalamin time skip sama sekali. Jadi itu langsung ceritanya berlanjut dari part pertama. Jadi menceritakan bahwa Paul Atreides ini orang-orang udah mulai membicarakan bahwa dia ini lisan al-gaib. Jadi dalam prosesnya si Paul Atreides ini mulai ingin membuktikan dan ingin belajar bagaimana cara hidup sebagai freeman. Yes. Dan bagaimana akhirnya kita bisa ngelihat Paul Atreides itu bisa berbaur dengan freeman, terus juga membuktikan bahwa dia ini benar si anak yang diramalkan. Gitu sebagai lisan al-gaib yang akan memimpin freeman untuk merdeka gitu sih. Dan itu sih sinopsisnya panjang banget karena ini berdasarkan buku juga ya. Iya, jadi bukunya udah berapa part sih, Wahyu? 6 ya? Kalau nggak salah 6 sih. Kalau nggak salah 6, dan ternyata fun fact-nya, bukan fun fact sih, maksudnya faktanya Dune ini pertama memang ada juga filmnya. Filmnya di tahun dulu ada Di tahun berapa dah? Kalau nggak salah aku ngeliat tahun 90-an gitu lah. Tahun 90-an udah ada juga filmnya. Jadi sebenarnya Dune yang ini remake kali ya. Iya, bisa jadi dibilang remake. Tapi kita juga belum nonton. Tapi kayaknya karena memang dari bukunya juga harusnya pasti sama. Aku juga rasanya setelah nonton film ini jadi pengen baca bukunya lagi. Ini film pertama di umur aku yang sekian yang kayak abis nonton filmnya tertarik buat baca bukunya. Kayak penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya. Udah ngomongin sinopsis dan lain-lain, first impression Wahyu sama film ini gimana? Gila, yang benar-benar aku ngerasain film ini rasanya megah banget loh. Jadi kayak secara soundnya tuh scoringnya tuh benar-benar rasanya megah gitu. Terus wah, enak banget didengarkan. Kita berdua nontonnya tuh bukan di studio paling besar di kota kita ya, iya, bukan studio terbesar, bukan dan IMAX studio juga. biasa aja, tapi masih bisa ngerasain vibes-nya lah. Iya, cuman bener. kita bakal kayak pengen berharap dan pengen nonton ulang di iya, studio yang lebih besar gitu. Lebih besar, tapi ternyata di kota kita enggak, masih studio yang normal kecil aja gitu. di bioskop HX1 berbeda gitu. Iya, kalau sayang memang sekali. ada di sini ada IMAX wah seru banget pasti ngerasain nonton ini gitu. Ini aku iri banget sih sama orang yang bisa nonton Dune Part 2 di IMAX. Beneran asli, ini keren lah, rasanya tuh lebih keren nonton ini daripada Avatar 2 kemarin. Terus kalau first impression kamu itu aja. Itu. Kalau dari first impression aku, pertama awalnya ini film bakalan oren nih. Itu sedikit aja sih itu memang ternyata, tapi orennya itu
nggak bikin mata aku nggak enak juga ngelihatnya. Iya. Maksudnya masih tetap enak. Pertama sih kayak gitu pas di awal-awal, tapi ternyata aku memang nggak ada nyekip satupun adeganmu. Biasa kan aku kalau capek suka ketiduran tuh di bioskop 2 menit 3 menit, tapi ini benar-benar aku enjoy dari awal sampai akhir film, kayak penasaran. Terus ada beberapa part yang buat aku kayak sama dia tuh kayak gitu. Sampai benar-benar kayak ih keren banget lah pokoknya. Bener. Lanjut ke plus dari Dune Part 2, mungkin dari awal-awal kita bisa lihatlah ekspresi kita dengan excitednya untuk ngebuat opini dari Dune ini. Nah kalau Wahyu, plusnya dari Dune Part 2 banyak banget plusnya. Jadi aku mention beberapa aja, kayak misalnya sinematografinya memang bagus sekali sih dari film Dune ini. Rasanya tuh kayak upgrade dari film Dune pertama. Terus juga yang aku rasain juga dari sisi pengambilan gambar, warna, itu tuh rasanya bagus banget gitu. Aku nggak bisa menjelaskan secara deskripsinya kayak gimana gitu. Betul. Mungkin kalian harus nyobainnya langsung nonton gitu, baru kalian bisa ngerasa wah bagus juga gitu. Nah film ini juga yang ngebuat aku langsung buka akun Letterboxd. Yang memang biasa mantengin Letterboxd. Di Dune Part 2 aku lebih banyak nemuin orang ngomen panjang-panjang terus sampai bintangnya dikasih rating 4, kalau nggak 4, 5. Dari aku sih ya sama sih, aku juga sepakat sinematografinya cukup, sangat malah bukan cukup lagi, sangat memanjakan mata kita. Kalau dibandingin sama Avatar, jelas Dune lah kalau dari aku. Avatar James Cameron ya, bukan Avatar yang baru di Netflix. Iya sih. Iya, itu bagus banget rasanya. Terus ini nggak sih, setuju nggak sih CGI-nya bagus juga? Bagus banget, itu juga sih, sampai aku kayak ini kayak beneran nyata ya. Iya, asli. Pasir-pasirnya beneran. Cacing-cacingnya yang gede itu. Apalagi pas naik cacing itu, Non. Iya. Yang pas ngendarain makanya, cacing itu rasanya. Makanya aku kayak ngerasa ini mahal banget sih pasti. Produksinya, cost produksinya mahal banget sih pasti. Terus juga kalian coba perhatiin ledakan-ledakan yang ada di film ini ya, rasanya tuh kayak real gitu. Kayak real. Tapi mungkin kayak practical effect yang benar-benar pakai bom gitu loh, Non, rasanya gitu. Asli. Setuju. Ya sinematografinya oke, ceritanya juga oke menurutku. Hampir 3 jam kita tuh rasanya nggak bosan gitu, karena fasenya benar-benar tertata. Kita bisa ngelihat proses si Paul Atreides ini meraih kepercayaan dari awal sampai akhirnya bisa meyakinkan banyak orang gitu. Benar-benar kita terpuaskan secara audio, visual, benar-benar secara penceritaan itu kayak karakternya juga. Iya, karakternya juga. Dari segala kelebihan film ini, menurut kamu ada kekurangannya nggak sih? Kalau aku dari pribadi butuh 2 kali mengulang Dune Part 1 ini, sama baru ngeh lagi gitu Dune Part 2-nya. Jadi kayak pertama kan awal cerita tuh aku kayak karena emang agak ngebosenin, jadi aku kurang ngeh beberapa ketika Dune Part 2 itu ngebuat aku harus balik lagi nonton Dune Part 1 karena emang selisihnya juga 3 tahunan kan. Karena juga Dune pertama itu nggak terlalu membekas di aku. Sampai tiba-tiba Dune Part 2 ini meyakinkan aku kalau aku harus tahu seluk-beluknya lagi nih. Aku harus tahu, mencari tahu ulang nih gimana Dune selanjutnya dan orang-orangnya, karena banyak banget kan yang mesti kita hapalin. Iya betul, banyak banget karakternya yang kita hapalin. Kayak dari aku itu sih memang ceritanya memang harus kita kayak rewatch lagi nih buat buat apa dah, biar ngerti ceritanya. Kalau aku ngerasa ini rasanya nggak ada minusnya pun. Karena memang kita, walaupun memang ceritanya mungkin untuk sebagian orang memang sulit untuk dimengerti karena memang banyak agenda, banyak tiap karakter punya agenda sendiri, jadi kita harus tentu tahu harus motifnya apa gitu kan. Nah dari itu kita juga 2 kali kan buat rewatchnya, karena ya karakternya banyak, agendanya juga banyak, sampai aku juga bertanya-tanya ke dia, ini sebenarnya si Paul ini good or nah gitu, jahat atau enggak gitu kan. Jadi sampai aku bertanya seperti itu, kok dia giniin Shani sih gitu, bla 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 dan lain-lain. Tapi memang ketika di rewatch,
oh seperti ini baru temu nih benang merahnya seperti apa iya, gitu. Dan menurut kamu rating aku mau kasih ini 9/10. Kalau kamu berapa? Aku pengennya 10 tapi nggak ada yang sempurna kan di dunia ini, jadi 9 aja. Karena jadi harus ada ruang untuk improvement buat sutradaranya untuk film selanjutnya. Aduh, ini kalau aku udah punya ekspektasi kalau Dune Part 3 bakal lebih dari ini sih, harusnya. Karena memang standarnya jadi udah tinggi banget udah tinggi banget. Dan kayak kalau emang itu ekspektasi aku dipecah belahkan dengan ternyata Dune Part 3 nggak bagus yang aku bayangkan, itu benar-benar patah hati sih aku kayaknya. Iya bener kan, dan aku juga mau nyaranin kamu yang pengen nonton juga, itu coba ditonton di studio paling besar, studio dengan audio paling bagus di kota kamu. Karena memang kalau bisa IMAX gitu nontonnya. Bersyukurlah kalian yang tinggal di kota-kota besar dan punya ada IMAX, itu kayak film ini harus ditonton di studio tergood, ternyaman, dan lain-lain. Aduh. Iya, karena emang ini jadi film kayak once in a lifetime, kalian harus coba nonton di harus experience gitu. Betul, setuju. Di bioskopnya. Ini filmnya kalau ditonton di layar kecil kayak di Netflix, di tablet atau di laptop, ini rasanya kurang banget. Kalian harus nonton sebelum filmnya itu udah nggak ada lagi. Tapi menurutku ini masih lama juga sih di bioskop, karena pasti. memang sebanyak itu juga peminatnya. Iya, aku juga mau bilang terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai akhir video ini. Yang udah mau dengerin opini-opini kami tentang film ini dan film lainnya. Dan untuk kalian yang udah nonton Dune, tolong banget ini komen di kolom komentar itu sih. Nah, buat yang belum nonton, kalian nonton dulu sih, baru nih komen di kolom komentar soal film ini. Segini aja opini dari kami soal film Dune Part 2. See you the next video.